bersama-sama. Shalom para pemirsa yang terkasih, jumpa kembali dengan saya Ita Lintar dalam acara kesayangan kita bersama yang dirilis oleh stasiun televisi Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Seperti biasa, sebelum kita akan mulai sharing kebenaran firman hari ini, mari sama-sama saya mengundang dengan penuh kasih, saya mengundang dengan penuh hormat, kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena memiliki Bapa seperti Engkau. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau akan senantiasa memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat, yang gagah dan perkasa. Bapa, berkati sharing kebenaran hari ini, urapi hamba-Mu, dan berkati para pemirsa yang menyaksikan baik secara langsung maupun secara streaming di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih ya Bapa. Amin, amin, amin. Pemirsa, kali ini saya akan membawakan satu tema, yaitu dengan satu tema sharing kita di fitnah. Seringkali kita sebagai manusia yang masih hidup, yang masih bernyawa, hidup di dunia ini, seringkali kita tidak lepas dari kata-kata fitnah. Ada orang yang senantiasa tergelitik untuk memfitnah orang. Ada orang yang sudah seringkali difitnah orang. Nah, saudara, bagaimana tema kita bila kita kaitkan dengan firman Tuhan? Mari sama-sama kita buka perikop kita hari ini, terdapat di dalam Mazmur 140 ayatnya yang ke-11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api, biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Haleluya. Saudara, ternyata firman Tuhan pun membahas bahwa ketika kita difitnah orang, orang yang memfitnah itu atau yang kita sebut dengan pemfitnah, itu firman Tuhan katakan tidak akan tinggal diam di bumi. Nah, saudara, bagaimana kalau firman Tuhan mengatakan bahwa pemfitnah tidak tinggal diam di bumi, tetapi firman Tuhan melengkapi bahwa pemfitnah pun tidak akan diterima di surga. Kalau bumi saja tidak mau menerima pemfitnah, apalagi surga. Surga jelas menolak mentah-mentah orang yang memfitnah orang, yang sukanya pekerjaannya menjadi pemfitnah, menjelek-jelekan orang lain, tidak akan diterima di bumi dan di surga. Amin. Nah, saudara, firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang yang melakukan kekerasan itu diburu oleh malapetaka. Bukan diburu berkat, tetapi diburu oleh malapetaka. Mari sama-sama kita buka ayat di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, atau orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus bahwa tidak ada tempat bagi pemfitnah, baik di bumi seperti yang dikatakan di dalam Mazmur. Lalu saya lengkapi dengan ayat di dalam 1 Korintus bahwa tidak ada tempat pula dalam kerajaan surga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat-saat ini iblis memang bekerja dengan giat untuk mematahkan hati para jemaat, hati para umat Tuhan, para anak-anak Tuhan. Mungkin
Iblis bersekutu dengan orang-orang yang memiliki beberapa kekurangan. Dia memakai jemaat yang lain yang memiliki hati iri hati untuk menyebarkan fitnah bagi kita semua, sebagian anak-anak yang dicintai Tuhan. Nah saudara, dengan jalan apa teman-teman kita yang memiliki hati berbagai hal berikut ini nanti yang akan saya bahas, dia bisa bersekutu dengan iblis, yaitu dengan jalan mereka bersatu, bekerja sama, menyebarkan fitnah bagi kita. Bagi kita itu siapa saja, bisa umat-umat kesayangan Tuhan, bisa jemaat-jemaat yang dicintai Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik yang terkenal maupun hamba Tuhan yang berada di pedalaman, bisa mendapatkan fitnah karena iblis sedang gencar-gencarnya bekerja untuk menjatuhkan baik mental kita, baik iman kita, baik spirit kita. Iblis berusaha menjatuhkan. Nah saudara, yang terpenting hari ini ada satu pesan, bahwa ketika kita mendengarkan orang memfitnah, baik itu memfitnah hamba Tuhan, baik itu memfitnah pelayan yang ada di gereja, janganlah kita ikut terpancing untuk menjadi pemfitnah. Amin. Saudara, keberhasilan atau kesuksesan yang diraih oleh saudara kita, kesuksesan yang diraih oleh teman kita, oleh istri kita, oleh suami kita, oleh anak-anak kita, janganlah kita timbulkan menjadi hati yang iri sehingga kita pun mau mengeluarkan fitnah bagi mereka, tetapi hendaklah kita pakai untuk cambuk bagi kehidupan kita. Oh, si A itu bisa berhasil, oh si B itu bisa jadi ranking 1. Apa ya yang menyebabkan si B bisa jadi ranking 1? Mari kita pakai untuk mencambuk diri kita, untuk memberikan satu semangat yang luar biasa. Kalau si A belajarnya sekian jam, berarti aku juga harus bisa belajar seperti si A. Aku harus mengurangi waktu bermainku supaya aku juga bisa menjadi ranking kelas. Amin. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa sih fitnah itu ada? Mengapa sih fitnah itu bisa dilancarkan bagi kita, anak-anak Tuhan, orang yang tinggal berjemaat di dalam satu gereja, bahkan orang yang tinggal dalam satu persekutuan doa, bahkan mungkin bagi pesaing bisnis kita atau pesaing di dalam sekolah kita. Mengapa fitnah itu sampai ada? Yang pertama yang akan saya beritakan, yaitu karena ketidakmengertian. Amin. Sebelum kita membicarakan suatu hal, misalkan kita mendapatkan berita yang buruk. Nah saudara, janganlah kita ketika kita belum mengerti kebenaran akan satu berita itu, lalu kita pun sudah menggembar-gemborkan, atau kita membesar-besarkan, atau bahkan mungkin kita forward berita itu tadi kita tulis menjadi satu broad message dan kita sebarkan. Janganlah seperti itu. Amin. Saudara yang kekasih, ada beberapa hal mengapa fitnah itu terjadi. Mari kita ikuti sesaat lagi setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Menyambung dari informasi mengapa fitnah itu ada, yang pertama karena ketidakmengertian. Bisa saja orang yang berkumpul jadi satu kelompok menjadi pemfitnah kita. Yang pertama bisa saja orang itu atau kelompok itu belum mengerti tentang kebenaran dari berita itu. Amin. Misal, ketika kita mendapatkan satu berita, oh pendeta si A berselingkuh, lalu kita ini tidak mengerti apa-apa. Datanglah seorang pemfitnah berkumpul dengan kita, lalu dia menggosipkan. Nah saudara, ketika kita terlanjur didatangi oleh salah seorang pemfitnah atau 2 orang atau 3 orang yang menyebarkan berita yang kita sendiri belum tentu mengerti kebenarannya, mari kita stop. Amin. Kita berani katakan stop. Wah, udah Bu, udah Me, udah Pak, sebaiknya kita jangan bicarakan itu dulu, karena kita juga belum tahu kebenarannya. Ayo kita bicarakan yang lain. Nah biasanya ketika ada beberapa orang yang suka menggosipkan rumah tangga, maka saya akan berusaha untuk mengalihkan dengan membicarakan makanan. Saudara yang kekasih, lebih baik saya menceritakan bagaimana saya kuliner, bagaimana saya menemukan satu makanan yang enak di suatu tempat, ketimbang saya harus ikut mendengarkan orang yang memfitnah itu bercerita kepada kita. Amin. Nah saudara yang kekasih, yang kedua,
Yang kedua, mengapa sih fitnah itu diluncurkan? Yang kedua, karena orang itu iri hati. Amin. Orang yang bodoh, orang yang tidak berhikmat akan marah. Tidak bisa dia tersenyum karena melihat keberhasilan seseorang, karena kesuksesan seseorang. Wah, orang itu sudah mengikut Tuhan cuman 2 tahun, tapi kenapa dia bisa sukses? Tapi kenapa mobilnya banyak? Tapi kenapa bisnisnya bisa menjadi raksasa? Nah, yang kedua, karena orang itu atau pemfitnah itu memiliki hati yang iri. Amin. Nah, saudara, kita tidak akan tahu Tuhan itu memberikan rencana pada masing-masing setiap kehidupan manusia itu berbeda. Amin. Daud pun pernah mengatakan di dalam Mazmur 103, mengatakan bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Daud sendiri tidak mengerti bahwa ketika dia menjalani proses menjadi gembala, Bible mengatakan Daud menggembalakan beberapa ekor domba. Alkitab tidak menulis bahwa Daud mengembalakan 1000 ekor domba, 500 bukan. Tetapi Bible kita mengatakan Daud mengembalakan beberapa ekor domba. Lalu bagaimana orang yang bisa hanya mengembalakan beberapa ekor domba itu dengan cara Tuhan yang ajaib, bisa dipimpin masuk di dalam kerajaan, lalu bisa dipimpin lagi bisa menjadi seorang raja? Tentunya ada tangan kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Nah, Daud sendiri tidak menyangka kalau hari itu suatu saat dia bisa menduduki posisi raja, posisi yang sangat penting. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang ketiga, mengapa fitnah itu bisa terjadi? Yang ketiga, karena kompetisi yang negatif. Amin. Saudara, hidup kita janganlah kita isi dengan semua hal yang negatif. Amin. Pikiran kita adalah satu hal yang mengungkapkan medan perang bagi kehidupan kita. Lalu bagaimana jika pikiran kita isi dengan hal-hal yang negatif? Maka yang keluar, baik tingkah laku kita, baik body language kita, semuanya akan menjadi negatif. Nah, saudara, ketika kita mengetahui teman, sahabat, saudara, keluarga kita, atau mungkin suami kita mendapat promosi jabatan, atau mungkin istri kita, anak-anak kita mendapat promosi jabatan. Loh, tapi kok aku belum? Tidak perlu berpikir negatif. Amin. Biarkan orang mendapatkan promosi jabatan, biarkan orang mendapatkan hidup diberkati oleh Tuhan, tidak penting. Amin. Tetapi yang terpenting yaitu hidup ini untuk memberikan satu roh ketaatan kepada Tuhan, dan kita harus mendapatkan, kita harus mengejar mahkota dari Tuhan. Amin. Yang terpenting adalah bagaimana di dalam kehidupan kita hari lepas hari kita mampu menerima janji-janji dan berkat-berkat dari Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Saudara, ketika seorang bagian maaf kata dia sekretaris, dia tidak akan sama tugas yang diberikan bagi seorang supir. Amin. Karena sekretaris dia akan diminta untuk memfile dengan rajin, tetapi seorang driver dia harus menghafalkan rute atau arah. Misalkan driver sebuah bank, maka driver ini harus mengerti, oh rumah si A, rumah customer si B, harus tahu karena dia nanti akan ada interaksi pekerjaan yang akan terus dilakoni. Nah, saudara, oleh sebab itu pemfitnah yang ketiga yaitu karena timbulnya kompetisi yang negatif. Yang keempat yaitu karena kebusukan hati. Amin. Diperlukan hati yang busuk untuk bisa mengeluarkan kata-kata fitnah. Amin. Dengan modal hati yang busuk sedikit saja, 10% bahkan 5% dari hati yang busuk, maka orang itu pun akan mempunyai modal untuk memberi fitnah kepada orang yang lain, untuk memberikan hal-hal yang negatif, untuk mulutnya mengeluarkan bisa. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini bukan satu kebetulan saya membahas tentang fitnah, karena Tuhan ingin hati kita menjadi bersih. Ketika hati kita menjadi bersih, Tuhan pun akan mengenapi janji-janjinya. Amin. Nah, saudara, ada beberapa hal lagi yang mengapa pemfitnah itu melakukan fitnah kepada kita. Mari kita ikuti setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Yang kelima, yaitu mengapa fitnah itu dilontarkan buat kita.
Yang kelima, karena tidak memiliki kemampuan seperti yang kita miliki. Amin. Orang yang melancarkan fitnah selain 5 kategori di atas tadi, 4 kategori di atas tadi, yang kelima yaitu karena orang itu merasa bahwa aku nggak punya kemampuan seperti Ibu Rani, aku nggak punya kemampuan seperti Ibu Deborah, aku nggak punya kemampuan seperti anaknya si A, anaknya si B. Dia merasa bahwa dirinya itu kurang pandai, atau mungkin terlalu sering melakukan kesalahan, atau mungkin tidak mempunyai talenta. Oleh sebab itu, dia pun melancarkan fitnah. Amin. Sehingga muncullah pemfitnah-pemfitnah yang bersekutu secara tidak langsung membantu iblis bekerja, melakukan pemecah belahan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam rumah tangga, maupun di dalam anak-anak kita bergaul. Tiba-tiba ada seorang ibu, ada seorang mama, karena melihat iri hati dengan anak kita yang pandai. Mungkin anak Bapak Ibu Saudara mengalami satu nilai yang signifikan, yang luar biasa, bahkan bisa menjadi ranking 1, ranking 2. Lalu ada seorang mama yang memiliki hati yang iri. Wah, aku lancarkan aja fitnah seperti ini. Aku lancarkan saja kata-kata yang kotor, kata-kata yang negatif, yang mendiskreditkan anak si A atau anak ibu si B, supaya dia tidak mendapatkan teman atau supaya mengganggu aktivitas belajar mengajar. Nah saudara, karena niat yang busuk dalam hati seseorang, maka mulut dari orang itu pun mampu melancarkan fitnah. Yang keenam yaitu mengapa pemfitnah itu mengeluarkan fitnah. Yang keenam, karena pemfitnah itu berniat membunuh karakter dari orang itu. Amin. Nah saudara, ketika orang itu merasa, wah ini aku sudah ginikan, aku sudah fitnah bahwa dia selingkuh, aku sudah fitnah dia menjadi orang pencuri, aku sudah fitnah dia tidak jujur, tapi kenapa dia terus naik, tapi kenapa bisnisnya terus berhasil, tapi kenapa anak ini tetap mendapat nilai yang baik? Mungkin bisa terjadi karena pemfitnah ini ingin melakukan pembunuhan karakter. Amin. Wah, aku bunuh saja karakternya supaya dia tidak bisa naik di posisi yang penting, baik di dalam gereja, baik di dalam satu persekutuan doa, ataupun bahkan di dalam kantor di mana Bapak Ibu bekerja. Ada satu pembunuhan karakter yang dilakukan oleh teman-teman kita untuk memfitnah kita. Amin. Nah saudara yang kekasih, padahal sebenarnya yang dilakukan oleh pemfitnah itu adalah salah besar. Yang dilakukan oleh pemfitnah itu karena dia memiliki hati yang sombong, karena dia memiliki sikap yang arogan, karena dia memiliki satu sikap yang merasa, wah posisiku bisa terancam nih. Sebaiknya aku cepat-cepat sebarkan fitnah, sebaiknya aku cepat-cepat mendiskreditkan dia, supaya si A tidak terus naik, supaya si B tidak terus mendapatkan jabatan, supaya ketika misalkan Bapak Ibu Saudara pemirsa, hari ini saya senang sekali dan saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman kita dari beberapa bank juga menyaksikan program ini. Mungkin engkau berada di bawah orang yang memimpinmu itu suka memberi fitnah. Tetapi yakin dan percaya bahwa hati pemfitnah, bahkan tubuh jiwa pemfitnah tidak mendapat bagian baik di bumi maupun di kerajaan Allah. Amin. Nah saudara, seringkali orang yang menjadi pemfitnah itu merasa terancam kedudukannya, sehingga dia pun melakukan fitnah-fitnah kepada kita. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang ingin maju, orang yang ingin sukses, orang yang ingin berhasil, pasti akan sering berhadapan dengan pemfitnah. Amin. Tetapi saya yakin dan percaya, ketika kita dihadapkan dengan orang pemfitnah, berarti engkau menuju ke arah kesuksesan, berarti setapak lagi engkau menuju ke arah keberhasilan. Amin. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan memberikan satu kabar sukacita, bahwa
orang boleh memfitnah kita, tetapi kita menyerahkan pemfitnah itu kepada Yesus. Amin. Dan jangan pernah membalas. Jangan pernah membalas. Oh, aku difitnah sama Bu Reni misalkan, aku akan balas Bu Reni, aku akan balas memfitnah. Jangan saudara, tetapi serahkan kepada Tuhan dan kita doakan, kita bawa namanya di dalam doa. Yakin dan percaya Yesus akan memberikan pembalasan melalui cara yang ajaib, melalui cara rencana-rencana yang luar biasa yang tidak bisa kita selami. Cara yang luar biasa yang akan dilakukan oleh Tuhan berurusan dengan para pemfitnah itu sendiri. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah kita kotori pikiran kita dengan pikiran yang negatif. Amin. Urusan kecil atau fitnahan kecil tidak perlu kita anggap. Bahkan ketika kita menerima satu fitnah yang besar, satu fitnah yang menghancurkan nama baik kita pun, tidak usah kita pandang. Tetap hati kita tetap bersekutu menyembah Tuhan dan yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan memberikan pembelaan kepada kita. Amin. Saudara, saya sangat diberkati dengan lagu bahwa aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Percayai bahwa ada janji-janji Tuhan. Ketika kita membiarkan orang memfitnah kita, Tuhan sendiri yang akan berperkara gantikan kita. Amin. Yang kedua, kita ampuni pemfitnah itu dan kita mohonkan berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Dan ketika kita memohonkan berkat, ketika kita mendoakan orang yang memfitnah kita, kita pun pasti mendapat berkat 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 7 kali lipat dari yang kita terima hari ini. Amin. Saya akan tutup dengan kesaksian Ayub. Ayub setelah berdoa memohonkan ampun orang yang telah menyakiti hatinya, orang yang telah menghina dia, yaitu istrinya sendiri. Ayub dihina oleh istrinya sendiri, tetapi ketika Ayub memanjatkan doa untuk istrinya yang pernah menghina dia, Yesus memberkati Ayub 2 kali lipat. Amin. Apapun yang orang buat untuk kehidupan kita, tuduhan, fitnahan apapun yang dilontarkan buat kita, itu semua tidaklah penting. Amin. Yang terpenting adalah bagaimana tangan Tuhan Yesus yang begitu kuat, yang begitu gagah perkasa menjaga dan menenteng kita. Kita anggap ketika kita mendapatkan fitnah itu adalah ujian untuk kita mendapatkan satu langkah lagi kesuksesan demi kesuksesan, satu langkah lagi kemenangan demi kemenangan. Amin. Saudara yang kekasih, saya tidak akan panjang lebarkan firman hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan satu kemampuan untuk bisa menerima firman yang hari ini kita taburkan. Mari saya mengundang dengan penuh kasih, sama-sama kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur hari ini kami bisa men-sharingkan tentang pemfitnah. Seringkali kami merasa down, seringkali kami merasa lemah ketika ada orang yang di sekitar kami melontarkan fitnah-fitnah yang begitu keji, fitnah-fitnah yang begitu mendiskreditkan kami, bahkan fitnah-fitnah yang begitu menghancurkan nama baik kami. Tetapi hari ini hamba bukan secara kebetulan bisa men-sharingkan maksud-maksud dari firman Tuhan, bahwa ketika kita difitnah, kita serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, kita memberikan pengampunan, bahkan mendoakan orang yang memfitnah kami. Sungguh satu hal yang luar biasa Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu, bahkan kami rindu untuk melakukan firman-Mu, sehingga ketika kami mampu mendoakan orang yang memfitnah kami yakin dan percaya kalau Engkau memberikan berkat berlipat-lipat bagi Ayub, Engkau pun Tuhan yang sama yang kami sembah hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus akan memberikan berkat yang berlipat-lipat bagi kami semua yang memohonkan ampun bagi orang yang memfitnah kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati para pemirsa Gajayana TV,
Berkati para generasi muda Kota Malang dan sekitarnya. Engkau menjauhkan generasi muda kami dari segala macam bentuk narkoba, dari segala macam bentuk free sex. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah anak-anak muda kami seperti anak tak panah di tangan pahlawan. Kami yakin dan percaya Engkau akan membuat Kota Malang menjadi sangat maju, lebih maju dan semakin maju di dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati para pemirsa Gajayana TV yang hari ini bukan secara kebetulan menyaksikan program kami ini ya Bapa. Engkau menyembuhkan mereka yang hari ini mengalami sakit penyakit, yang menumpangkan tangan di daerah organ yang sakit. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan organ tubuh yang baru. Kami yakin dan percaya yang hari ini mengalami kesulitan ekonomi, hari ini juga Tuhan Engkau membalut, bahkan Engkau memberkati para pemirsa setia Gajayana TV dimanapun mereka menyaksikan program Penerang Hati. Kami yakin dan percaya program ini akan menjadikan hati mereka terang seterang firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati tim kameramen dan manajemen Gajayana TV kemanapun langkah mereka berada. Kami yakin dan percaya memberikan perlindungan, kekuatan, bahkan berkat yang berlimpah. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Saudara yang kekasih, terus saksikan kami setiap hari Minggu pukul 20 hanya di Gajayana TV. Lebih dekat dan inspiratif. Tuhan Yesus memberkati.